Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Catsigalaki. Saya dari STMB kelas E5, prodi manajemen bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal berbagai alat strategi ya dari akuntansi manajemen. Oke, yang pertama itu ada balance scorecard. Balance scorecard sendiri itu berasal dari dua suku kata balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Pada awalnya balance scorecard ini atau disingkat BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Balance score memberi perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk berpindah dari paradigma selalu tentang finansialnya dan tentang financial model yang mana hasil balance score-nya menjadi titik awal untuk review mempertanyakan berbagai tentang strategi yang dimilikinya. Kita lanjut ke fungsi balance scorecard. Itu ada sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misinya telah tercapai, lalu sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnisnya, alat analisis efektif dan strategi yang telah digunakan, memiliki gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimilikinya. Nah, kita lanjut ke 4 perspektif balance scorecard. Itu ada keuangan, bagaimana investor melihat andanya bagaimana. Terus ada konsumen juga, bagaimana konsumen melihat Anda. SDM-nya, bagaimana kompetisi dan tata kelolanya. Internalnya, strategi apa yang Anda akan gunakan untuk kedepannya dan selanjutnya. Pertama, perspektif keuangan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan implementasi yang pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Pengukuran perspektif keuangan bisa dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Nah, biasanya dengan menganalisa twin keuangan common size value-nya antara perusahaan dengan pesaing dan rasio keuangan seperti rasio liabilitas, seperti rasio aktivitas, rasio hutang, rasio keuntungan, rasio value dan yang lain-lainnya. Kunci perspektif keuangan, keuntungan tren pertumbuhan ekonomi, value added and return of equity and investment and arus kas. Kita lanjut ke perspektif pelanggan. Dalam perspektif balance score pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu nih menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Nah, kita mau siapa dulu yang jadi targetnya? Apakah targetnya untuk kalangan dewasa atau untuk anak-anak produk kita yang akan kita jualkan? Seperti itu. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur. Manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik dalam tiap unit operasi dan mempunyai target finansial. Nah, itu benar. Apabila suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan besar dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru dan jasa yang menilai lebih baik kepada pelanggan. Nah, inovasi yang baru kepada pelanggannya, produk ini baru gitu. Lanjut ke perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggan dan segmen pasar Indonesia dan memuas para pemegang saham. Nah, kita memuaskan pemegang saham dan menarik segmen pasar yang baru ataupun yang lama. Kita lanjut. Selanjutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif balance score ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Pentingnya bagi suatu badan usaha untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka pentingnya bagi badan usaha investasi tidak hanya pada peralatan ada produk jasa, tetapi juga melakukan investasi pada infrastruktur, yaitu sumber daya manusianya, sistem dan prosedurnya.
Kita lanjut. Ada 5 force porter, ada strategi marketing industrial, itu ada 5 force porter. Lanjut itu ada ini ya, barriers to entry, ada rivalry, ada supplier power, buyer power, dan trade of substitute. Nah, 5 force model atau yang lebih dikenal sama Porter 5 force adalah suatu model yang menganalisis industri dan perkembangan strategi bisnis atau lingkungan pesaing, yang dipublikasikan oleh Michael E. Porter, seorang profesor dari Harvard Business School pada tahun 1979. Menurutnya 5 force model adalah 5 yang dapat menentukan tingkat persaingan dan daya tarik dalam suatu konteks mengacu pada pemerintah secara keseluruhan. Hasilnya dan hasil dilakukan maka akan didapatkan dinilai pada industri tersebut masih menarik atau tidak menarik. Nah, kita lanjut ke threat of new entrant, ada hambatan masuk, entry barriers, merupakan bagian faktor yang akan menghambat pendatang baru potensial memasuki suatu industri. Ke 5 force model, hambatan masuk rendah akan mengakibatkan suatu industri mengalami penurunan probabilitas dengan cepat karena semakin meningkatnya persaingan di antara perusahaan dalam suatu industri sekarang ini, seperti itu. Nah, lanjut ke bargaining power of supplier. Dalam 5 force model pemasukan pemikir proses tawar menawar. Nah, kita menawar menawar nih yang berbeda-beda terhadap perusahaan dalam 5 force model. Selanjutnya ada bargaining power of buyer konsumen. Ada 5 force model pembeli memiliki posisi terpenting terhadap keberlangsungan hidup perusahaan karena sales review atau di bawah perusahaan berasal dari penjual produk perusahaan kepada buyernya, seperti itu teman-teman. Lanjut ada trade of substitute product. Dalam 5 force model, persaingan terhadap produk dihasilkan perusahaan tidak hanya berasal dari perusahaan yang memproduksi produk yang sama sehingga menimbulkan persaingan langsung direct dengan competition, melainkan bisa juga berasal dari perusahaan yang memproduksi produk yang memiliki kesamaan dari produk kita dengan produk yang dihasilkan perusahaan produk, seperti yang dinamakan produk substitusi produk. Kita lanjut di dalam industri 5 force. Kompetisi rival with the industry. Di dalam industri ini model 5 model itu sendiri persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Menurut Porter 5 model persaingan industri antara perusahaan dalam suatu industri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: industri growth, fixed cost, dan value added, intermediate obligation, dan yang lainnya. Kita lanjut ke produk life cycle. Produk life cycle itu jadi atau siklus hidupnya produk memecahkan berbagai tahapan evolusi produk yang disebut produk life atau siklus hidup produk memecahkan berbagai tahapan evolusi produk ini disebut hingga menghentikan setiap fase ada dalam karakteristik, tuntutan, dan tantangan masing-masing. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Lalu tahapan produksi life cycle, siklus hidup suatu produk dikatakan dengan keputusan pemasaran dalam manajemen dalam bisnis, dan semua produk melalui 5 tahap utama: perkembangan, pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Nah, seperti yang ada di gambar berikut ini ya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi produk life cycle ini. Ada penemuan ilmiah teknologi, nilai yang bergeser, penggeseran mode, munculnya pergantian kompetitif, alasan politik, kestabilan politik. Nah, lanjut ke total quality management atau TQM.
Apa sih TQM itu? TQM manajemen atau disingkat TQM, Total Quality Management System, itu TQM. Nah, adalah sebuah manajemen kualitas yang lebih memfokuskan pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkat karyawan dalam mengerjakan peningkatan ataupun perbaikan secara kontinu. Total Management atau TQM akan lebih cenderung memanfaatkan strategi komunikasi dan data yang efektif dalam mengintegrasikan kehidupan kualitas dalam kegiatan operasional dan budaya perusahaan. Lanjut ke 8 elemen pokok Total Quality Management. Kita fokus pada pelanggan, kita harus fokus pada pelanggan, keterlibatan karyawan secara keseluruhan, pemusatan perhatian pada prosesnya, sistem yang terintegrasi, peningkatan strategi dan sistematik, peningkatan secara kontinu, lalu ada keputusan berdasarkan fakta, terus komunikasinya seperti itu teman-teman. Yaitu ada lanjut ke untuk implementasi Total Quality Management, itu adalah manfaat jangka panjang utama dari Total Quality Management sangat hubungan dengan tingkat kepuasan pelanggan. Jadi ini lebih tingkat kepuasan pelanggan yang diutamakan teman-teman. Kita lanjut. Kita lanjut, ini ada pengemat kita lanjut ke tentu hal ini meningkatkan competitive advantage di mata para konsumen daripada kompetitor lainnya. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan lebih dari implementasi TQM dalam perusahaannya. Keuntungannya sebagai berikut. Nah, sebagai berikut teman-teman. Apa nih? Penghematan biaya, keputusan pelangganan, mengurangi cacat, meningkatkan moral karyawan, membuat perusahaan kuat menghadapi kompetisi, mengembangkan sistem komunikasi memadai, proses yang selalu ditinjau. Ya, mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf bila masih ada kekurangan. Segalanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.